kuota air yang memenuhi untuk kebutuhan persawahan, untuk kebutuhan sawah ini ada di posisi mana, ya, posisi mana. Jadi kita tidak bisa menggunakan di daerah sini, sekalipun memang dari hasil pengujian itu memang ada air yang di sini, tetapi karena dari sisi kondisi tanahnya, kondisi konturnya itu tidak memungkinkan karena akan menimbulkan. Oke, selamat datang buat teman-teman semua. Yang pasti saya senang karena teman-teman mampir di channel saya. Selamat datang buat yang baru mampir. Nama saya Dion, dan kedatangan Anda adalah bentuk support untuk channel ini agar semakin memberikan tutorial-tutorial cara mendesain menggunakan aplikasi atau teknologi yang sedang berkembang saat ini. Nah, pada tahap ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang data dari peta atau dari pemetaan ArcGIS, kita pindahkan masuk ke dalam Civil 3D. Ceritanya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kebetulan baru bertemu pada video ini, saya menghimbau atau meminta teman-teman untuk mengecek video-video saya yang sebelumnya agar pemahamannya tidak putus atau tetap berkesinambungan sampai pada titik ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menempatkan saluran, karena kita juga di video sebelumnya kita sudah mengambil keputusan bahwa sumber air untuk mengalir irigasi yang ini itu menggunakan sumber dari air tanah. Jadi air tanah yang berada di aquifer itu akan dibor dan dinaikkan ke atas pada penampungan atau reservoir, kemudian disalurkan ke dalam sistem irigasi yang ada di peta ini. Maka kesempatan ini kita akan merencanakan jalur-jalur irigasi, ya, jalur-jalur saluran. Maksud saya kebetulan saluran yang kita gunakan adalah saluran yang terbuat dari pasangan, ya. Baik, jadi maksudnya data-data yang ada di ArcGIS, ya, data-data yang ada di ArcGIS sudah dimasukkan ke dalam Civil 3D. Nah, cara untuk memasukkannya itu teman-teman boleh mengecek video-video saya yang sebelumnya, ya, sehingga teman-teman bisa memahaminya dengan baik tentunya, ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita sudah menentukan berdasarkan hasil pengujian bahwa di sini adalah titik bornya. Jadi titik bor ini akan direncanakan ke sini, ya, direncanakan ke sini, reservoirnya. Dari reservoir baru akan dilakukan pembagian air, ya, pembagian air. Nah, pembagian air ini akan masuk di petak sawah yang ini, kemudian dilanjutkan ke arah sini, ya, terus ke arah sini, dan
airnya mulai turun ke arah sini ya. Jadi sebenarnya kita dari sini, dari reservoir ya, dari reservoir akan kita bagikan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kondisi tanahnya, apakah dengan kita menarik saluran itu menimbulkan galian atau timbunan yang besar. Nah, ini akan mengakibatkan pembengkakan biaya atau biaya yang dibutuhkan adalah sangat besar. Makanya kita perlu mengecek terlebih dahulu sebelum kita merencanakan salurannya. Oke. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengecek dari sini. Masuk ke dalam jalur sini, dan saya juga ingin mengecek seperti apa kondisi dari ini ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya, apakah jalur yang kita ambil ini semakin konturnya turun sehingga air itu bisa mengalir ke bawah atau bagaimana ya. Ayo kita cek dulu. Caranya adalah kita mencoba di sini alignment ya, alignment, pilih yang dari objek, kita klik pada garis yang ini, enter lagi ya, berikan cross check ya, cross check 1 ya kan. Oke, cross check 1, kita pilih saja minor mayornya. Oke, kita oke. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita ini lagi, kita buatkan yang ini lagi, create element from object ya, enter lagi, enter, cek 2 ya kan, cek 2 oke ya, oke. Dan selanjutnya ini lagi, cek 3. Ini maksudnya supaya kita mengetahui model kemiringan tanah atau kontur yang memungkinkan air ini bisa mengalir sampai ke bawah ya. Jadi ini cek 1 kontur ini ya, TTS. Oke, cek 1, klik dan ya. Oke, ini kita coba mengubahnya ya.
Nah, kalau kita lihat ya, ini turun dan naik lagi ya. Artinya di sini itu berada pada ketinggian 143 ya, 143, dan di sini 144. Artinya kalau air dari ujung sini masih bisa turun sampai di ujung sini gitu. Jadi masih memungkinkan. Jadi ini kalau kita buatkan saluran ke arah sini, airnya masih sampai ke ujung, ya. Sekarang kita coba lagi yang ini ya. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Nah, ini oke. Untuk online ya. Ini kita yang kedua. Oke ya, 2. Oke, next, create, dan kita coba cek ya. Oke, ini location. Oke, 10 saja ya kan. Nah, dari 0, coba kita lihat nolnya dari mana. Dari sini kan, dari sini ke arah sini ya kan, ke arah sini. Nah, ternyata di titik ini itu ada 148. Nah, di titik sini itu kurang lebih itu ada di 144. Di sini 148. Nah, kalau karena di sini kita akan menggunakan reservoir, jadi agar airnya itu bisa sampai ke sini, nah reservoirnya kan kita bisa angkat nantinya. Jadi untuk yang selisih 4 meter ini masih memungkinkan untuk naik ke sini, airnya bisa sampai, tetapi galiannya akan sangat besar. Nah, kalau begitu ya, kita coba lagi yang satu ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang bagus ya, Tetapi kita sudah memutuskan bahwa dari hasil pengujian ditemukan bahwa kuota air yang cukup untuk air irigasi ini ada pada titik yang sudah ditentukan pada titik ini berdasarkan pengujian. Nah, cara untuk mengujinya boleh dicek video-video sebelumnya teman-teman ya. Tetap semangat. Nah, sekarang kita cek lagi yang ini ya. Kita cek lagi profile, pilih yang ketiga, tambahkan ketiga. Oke, next, dan kita coba nih. Nah, ini kita coba cek artinya. Oke, follow ya. Nah, ini juga ternyata tinggi ya dari sini. Jadi ceritanya adalah bahwa
Jadi ceritanya adalah ya, ceritanya adalah air kita menempatkan ini ya. Di sini adalah tempat posisi sumur bor, dan di sini adalah tempat penyimpanan, tempat kita akan meletakkan atau mendesain reservoirnya yang dengan tujuan untuk mengairi air atau mengairi sawah di titik ini. Nah, ketika kita mengecek ya, kita mengecek bahwa ternyata dari sisi kontur tanahnya itu adalah di sini memang lebih tinggi, di sini lebih tinggi, ke arah sini itu lebih tinggi, di arah sini itu lebih tinggi ya, di sana itu lebih rendah. Nah, oleh karena itu maka sekarang ya, kita lihat nih ya. Di sini kan titik nol semuanya kan, startnya dari sini semua ya, start dari sini semua, menuju ke sini semakin tinggi, semakin ke sini semakin tinggi, semakin ke sini semakin tinggi ya. Kita dapat lihat grafiknya ya, ini semakin tinggi. Nah, ini sebenarnya masih ini, tapi di ujungnya juga mulai tinggi. Yang kedua yang ini mulai semakin tinggi. Nah, itu berarti di sisi sini itu lebih tinggi ya, lebih tinggi, airnya turun ke sana. Jadi sebenarnya dari sisi geologi, dari sisi tanah itu, bahwa kalau semakin curang ke arah situ, maka kemungkinan air yang ada di ekuator itu kumpulnya di sana, akan mengumpul di sana. Makanya tidak salah juga kalau hasil dari pengujian itu, untuk pengujian dan pengambilan keputusan bahwa di titik itu ada air yang mencukupi, itu teman-teman boleh dicek. Sekali lagi saya minta teman-teman untuk mengeceknya di video-video sebelumnya. Nah, sekarang karena ketika kita melihat di sini memang lebih rendah ya. Di sini memang lebih rendah. Nah, seberapa rendahnya itu memang di kondisi di bagian titik sini, ini memang sangat tinggi ya. Jadi sawah yang ada di sini itu akan susah untuk kita air kalau misalnya penempatan di sini ya. Nah, untuk itu kita akan memilih posisi yang lebih tinggi ya, yang paling tinggi. Nah, di sini kita akan menguji lagi, akan melakukan pengujian lagi untuk di bagian sini kuota air yang memenuhi untuk kebutuhan persawahan, untuk kebutuhan sawah ini ada di posisi mana ya, jadi kita tidak bisa menggunakan di daerah sini, sekalipun memang dari hasil pengujian itu memang ada air yang di sini. Tetapi karena dari sisi kondisi tanahnya, kondisi konturnya itu tidak memungkinkan, karena akan menimbulkan pembengkakan biaya di dalam situ kalau misalnya kita melewatkan di sini, menentukan bahwa titik sumber air itu kita menggunakan di bagian sini. Jadi kita harus memindahkannya ya. Jadi kita pindahkan di sini. Jadi kita akan merencanakan mulai dari sini turun ke bawah ya, supaya airnya bisa mengalir secara gravitasi, karena memang di sini memang daerahnya lebih tinggi ya. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan merencanakan jalur-jalur salurannya ya. Kita merencanakan jalur-jalur salurannya. Nah, untuk ini kita coba mematikan dulu konturnya ya. Mematikan konturnya ini ya. Ini mematikan dulu. Oke. Ada konturnya. Jadi sekarang
kita sudah yang pastinya ya, yang pastinya kita pasti dari kondisi tanahnya kita menempatkannya di sini ya. Kita merubah posisinya ya. Kita merubah posisinya. Sekarang kita pindahkan. Ini saya mengasumsikan dulu bahwa perubahan titik posisi pengeboran atau air itu berdasarkan pengujian itu berada di daerah sini ya. Sekarang kita memberikan ini dan ya, kita menempatkan reservoirnya di titik sini ya. Jadi air di bornya di sini, dipompanya ke sini, baru kita mulai distribusikan ya, distribusikan ke arah sana, arah sini, arah sini, arah sini. Nah, berdasarkan petak-petak sawah yang ada ya, sekarang ini yang menjadi prioritas yang harus diairi itu sebelumnya saya hapus dulu ini supaya jangan terlalu biar bersama. Ini atau ini dulu saya menyembunyikannya untuk sementara biar kita mudah melihatnya. Nah, sekarang kita ingin dari reservoir ini ya, kita mau salurkan ke sini ya. Jadi kita ikut ke pinggir jalan. Jadi ini dibagi-bagi lagi ya, ada ininya. Jadi ini sebenarnya ada jalur jalan, sebenarnya jalan akses untuk masuk ke sawah ya, jalan akses untuk masuk ke sawah ya. Jadi nanti posisinya itu akan kita posisi ini masuk ke jalan, baru teruskan ke sana baru dibagi-bagi lagi ya, dibagi ke arah sini, arah bawah ke arah sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba merencanakan saluran primernya dulu. Yang pasti kita ini kita ikut proyeksi lebar jalan dari sini ya. Oke. Nah, karena ini jalannya agak liku-liku ya, kita offset saja ya, offset kita ganti skalanya dulu. Oke, kita offset 4 meter atau kasih 5 meter lebar jalannya ya. Kita ambil 4 meter ya, kita mulai ini dulu, bikin jalurnya dulu ya. Nah, ini lebar jalan, jadi di pinggir jalannya itu nanti akan kita ikuti salurannya. Ini saluran primer karena memang semakin turun ke sana. Kemudian
karena ini sudah daerah-daerah yang tinggi, maka alangkah bagusnya kita bagi ke arah sini, baru kita turunkan ke arah sana. Oke, ya. Jadi ini kita langsung menggunakan saluran lurus saja, saluran yang lurus saja ya. Lurus. Ke sini sampai ke titik sawah yang ini saja. Oke, sekarang kita membaginya ke arah sini kan, sama yang arah sini. Oke, kalau begitu cat 5 sekali lagi ya. Ini hemlistnya memang harus lebih ke pinggir. Pinggir. Nah, ini oke. Oke, dan ini ya, jadi jalur salurannya seperti itu ya. Nah, sekarang ini saluran yang ini, terus turun lagi ke sini, kita teruskan ya. Nah, jadi nah, ini akan menjadi saluran primer ya. Jadi dari reservoir ya, dari sumber bor masuk reservoir, masuk ke saluran primer ke sana, masuk ke saluran primer ke sini, dibagi lagi ke sana, masuk di saluran yang ini. Setelah itu baru airnya boleh dibagi-bagikan. Dari sini untuk saluran yang membagikan bagian daerah tengah, dan yang ini bisa dibagikan kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Jadi sawah ini sudah pasti bisa air limpasan dari sini masuk ke sini, dan yang ini masuk ke sini ya. Nah, itu untuk penempatan salurannya ya. Yang berikut, maaf ya kalau misalnya teman-teman mendengarkan ada bunyi-bunyian yang di atas sana, emang sekarang lagi hujan rintik-rintik gitu, jadi mohon maaf teman-teman ya. Sekarang kita ingin melanjutkan model saluran
primernya, yaitu nanti akan kita memodelkannya dari polyline. Jadi nanti membuat bentuk dari polyline kita akan masukkan di dalam Civil 3D dan akan menjadi penampang saluran yang digunakan untuk menyalurkan air irigasi ya, untuk saluran primer, sekunder, tersier, quarter ya. Itu nanti kita akan bicarakan di video berikutnya. Jadi cara merencanakan saluran itu ya seperti ini untuk khusus di video kali ini ya. Sampai jumpa buat teman-teman di sesi berikutnya. Kita akan bercerita bagaimana mendesain penampang saluran untuk nanti kita buatkan potongan melintang, potongan memancing dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan atau gambar-gambar detail engineering design atau DED-nya ya. Terima kasih, sampai ketemu, salam sukses buat Anda, dan jangan lupa kaya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share untuk teman-teman kalian sehingga informasi ini dapat menjangkau semua orang teknik atau mungkin orang-orang yang ingin belajar. Jadi terima kasih.